Semangat pagi teman-teman, jangan sampai malam tuh semangatnya ya. Semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Teman-teman, seperti kita ketahui, kita mempunyai wakil rakyat di DPR, yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan Pak apakah benar Dewan itu mewakili kita, menyuarakan atau mengetahui apa yang berlaku di mana mereka dipilih. Nah, ini yang Pak ingin bahas itu. Pak tidak pernah seorang anggota yang terpilih atau dewan kita, wakil kita di DPR itu rasanya tidak pernah memperjuangkan atau turun kepada rakyat di mana yang memilihnya di desa atau di kampung atau di kecamatan atau di kota. Mereka rasanya tidak pernah memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang ada di daerah di mana dipilih. Yang Pak tahu, mereka hanya tahu mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, fungsi legislasi itu ya hanya kewenangan DPR membentuk undang-undang bersama dengan presiden, ya, dan mencakup program-program yang lain lah yang berasal pembahasan undang-undang lah. Kemudian fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan anggaran APBN, RAPBN, rencana anggaran, semua itu fungsi-fungsi dari DPR, juga fungsi pengawasan. Dan menurut Pak tiga fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan ini berkaitan dengan tanda tangan, persetujuan, bersuara. Dan ini biasanya berkaitan dengan uang nih, siapa yang punya kepentingan. Nah, inilah sebenarnya korupsi-korupsi yang kita nggak tahu berlaku atau tidak di gedung itu. Nah, fungsi pengawasan sendiri adalah dia mempunyai hak interpelasi, gitu. Maksudnya minta keterangan kepada pemerintah, hak angket, melakukan penyidikan terhadap kebijakan pemerintah, hak menyatakan pendapat, ya kan, tentang mengeluarkan pendapat kebijakan pemerintah segala macam. Yang Pak tidak pernah dengar itu hak kewajiban anggota DPR itu menyuarakan kepentingan rakyat di mana dia dipilih. Tidak pernah. Pak tidak pernah dengar. Contoh di kampung kita ini, atau di desa kita, atau di kota kita ini ada jalan rusak. Apakah dewan kita atau wakil kita itu bertungkus lumus atau istilahnya bersusah payah memajukan anggaran supaya ini jalan dibetulin, sini ada jembatan harus dibetulin, ini semua. Saya rasa itu tidak ada. Yang ada hanya itu katanya dari bupati, gubernur atau pemerintah, tapi dari anggota dewan yang milik kita tidak pernah melakukan itu. Dan itu sangat berbahaya ke depannya. Mereka itu seperti bukan wakil kita, mereka hanya ditunjuk sebagai wakil, tanda tangan untuk setuju apa yang dilakukan pemerintah. Dan itu berlaku. Dan suatu saat Pak ingin nih, mudah-mudahan teman-teman juga ingin, rakyat memilih anggota dewan itu harus bekerja di kampungnya atau di kotanya atau di mana dia terpilih atau dipilih. Kalau dia nggak berjuang untuk di mana dia daerah terpilihnya, tidak berjuang di mana dia daerah dipilih, rasanya kita harus punya hak untuk menurunkan dia sebagai anggota dewan, diganti dengan yang baru. Tidak perlu nunggu 5 tahun. Kalau kinerjanya selama 1 tahun kah, setahun setengah kah, tidak menunjukkan itikat untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mana di daerah di mana dia dipilih menjadi dewan. Jadi nggak ada fungsinya, mana ya harus kita turunkan, gitu loh. Jangan sampai hanya pemerintah saja minta legislasi, setuju, mereka setuju di proof, tapi terjadilah penipuan itu ya, narasi-narasi
eh, yang penting Bapak senang itu. Nah, saya harap kedepannya mudah-mudahan lah Pak yang sampaikan ini teman-teman juga paham, dan kita harus bertindak sekarang saatnya gitu, supaya negara kita yang kaya ini benar-benar kaya untuk kita, untuk anak cucu kita.